Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan ya. Hari ini kita akan diskusi ya Pak, rekan-rekan semua kita diskusi terkait masalah pekerjaan di ketinggian, tentunya pada bangunan tinggi dengan karakteristik lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Mungkin dari teman-teman semua di sini pernah training TKBT ya, ataupun pernah membaca yang namanya regulasi kita ya, atau aturan bekerja di ketinggian kita yang di Permen 9 2016 ya Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja mulai. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Dede Pak. Lebih lengkapnya nama saya Dede Herdiana, sering dipanggil Dede sehari-hari. Dan kebetulan saya di sini untuk menyampaikan terkait beberapa materi ya yang tadi sudah disampaikan, karakteristik lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung aja di kolom chat seperti yang tadi Pak Ajis bilang. Di sini saya juga masih belajar ya Pak. Dan intinya training ini saya bukan menggurui, tapi kita coba diskusi ilmu apa yang Bapak punya, atau ada pertanyaan yang belum tentu saya jawab dengan benar, tapi Bapak ada solusi atau dan ada masukan, silahkan Pak, kita diskusi di sini. Dan sifatnya saya bukan menggurui, kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar ya. Kalau lihat dari peserta-peserta di sini mungkin banyak yang lebih senior dari saya ya. Tapi coba saya sampaikan semaksimal saya dan sebaik-baiknya lah untuk bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Oke, kita masuk dan ini pokok yang bakal kita bahas yaitu dasar hukum dan regulasi, terus karakteristik lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Karena di aturan yang baru kita mengenal ya, tentunya aturan yang baru itu yang di Permen 09 2016 kita mengenal lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara untuk pekerjaan di ketinggian. Oke. Nah, ini dasar hukumnya Pak. Ada Undang-Undang 1970 tentang keselamatan kerja, terus ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu 09 2016 tentang bekerja di ketinggian, dan ada Permenaker Trans nomor 1 1980 tentang bekerja konstruksi bangunan, dan di sini ada Kep 45 2008 yaitu pedoman bekerja pada akses tali. Nah, sedikit gambaran Pak, untuk Kep 45 2008 sekarang sudah tidak adalah Peraturan Menteri nomor 9 2016 tentang pekerjaan di ketinggian. Jadi sekarang sudah tidak pakai ini lagi Pak di Kep 45 2008. Sekarang sudah memakai yang namanya Peraturan Menteri di 09 2016 tentang pekerjaan di ketinggian. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa Bapak download ya, seperti yang tadi dibilang Pak Ajis, di situ semuanya ada di aplikasi terkait masalah regulasi atau peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja ya, baik itu konstruksi, ketinggian dan lain-lain. Oke. Nah, terkait masalah dasar hukum atau regulasi yang kita pakai di Indonesia sendiri yaitu di Permen 09 tahun 2016 itu terkait regulasi yang ada dan itu berlaku untuk di Indonesia. Nah, standar yang kita pakai adalah SNI, tapi mengingat standar ketika di lapangan banyak juga yang memakai standar luar ya Pak. Jadi tidak masalah terkait masalah standar ya, mau pakai SNI ataupun standar luar, yang jelas itu masih masuk kategori standar yang sudah diperbolehkan atau diperbolehkan ya Pak. Oke. Nah, dalam Permen 09 tahun 2016 sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, untuk bekerja ketinggian itu adalah kegiatan atau aktivitas
yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja, baik itu di permukaan tanah atau di perairan, yang memiliki potensi jatuh dan menyebabkan tenaga atau memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera, meninggal dunia, atau menyebabkan harta benda. Ya, jadi di permen kita ini yang baru, jadi semua aktivitas pekerjaan di ketinggian itu tidak hanya di atas permukaan tanah, tapi di atas air pun sama, itu sudah masuk kategori bekerja di ketinggian sesuai dengan permen yang baru. Namun kalau di permen yang lama tidak menjelaskan seperti ini. Yang jelas di permen yang lama, di aturan yang lama itu menjelaskan adalah ketika Anda bekerja di 1,8 itu sudah dinyatakan bekerja di ketinggian. Nah, kalau di permen yang baru ini sedikit gambarannya adalah memiliki perbedaan tinggi, bukan 1,8. Jadi memiliki perbedaan tinggi. Jika kita bekerja sudah memiliki perbedaan tinggi dari dasar, kita ambil dari dasar tanah, itu sudah dinyatakan bekerja di ketinggian. Kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak? Ya kita lihat kondisi di lapangan dan ketinggian berapa yang kita sedang kerjakan. Oke, seperti contoh bekerja di ketinggian mengganti lampu ya, baik itu lampu rumah atau perhotelan. Nah, itu pun kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan terkait masalah penanganan keselamatannya ya. Karena perbedaan tinggi itu sudah dinyatakan bekerja di ketinggian. Di regulasi yang lama kita adalah 1,8 sudah dinyatakan bekerja di ketinggian. Ya. Oke. Kita masuk. Nah, dari permen yang baru sendiri kalau permen yang lama itu lebih cenderung ke roof aksesnya, dan di permen baru itu yang pertama. Nah, tenaga kerja bangunan tinggi ada level 1, yang kedua level 2. Nah, itu dari sini kewenangannya yang berbeda, Pak. Level 1 dan level 2 kewenangannya dan tanggung jawabnya yang berbeda. Begitu juga sama di TKPK, tenaga kerja pada ketinggian. Itu juga sama, tanggung jawab dan wewenangnya yang berbeda. Itu sudah dijelaskan secara detail di aturan baru kita ya, di Permen 9 2016. Itu tinggal Bapak baca secara detailnya, ada di situ semua terkait masalah TKBT dan TKPK. Ketika mau ngambil sertifikasi pun sesuai regulasi kita harus tahapan pertama dulu level 1 baru ke level 2 untuk TKBT, untuk TKPK level 1, level 2 baru ke level 3. Dan itu pun ada aturannya, ketika dari level 1 dari TKBT atau TKPK itu ada tingkatannya. Ketika kita bekerja atau kita ngambil sertifikasi di level 1, terus kita mau meningkatkan, itu semuanya sudah dijelaskan di aturan atau di regulasi kita. Itu ketika mau naik tingkat harus melewati beberapa jam kita untuk bekerja di ketinggian. Seperti contohnya di TKPK itu ketika level 1 mau ke 2 itu kurang lebih 500 jam, 300 sampai 500 jam kita sudah melewati jam kerja yang sudah kita lewati untuk bekerja di ketinggian. Baru kita bisa naik ke level 2. Jadi nggak bisa loncat, Pak. Kita sesuai dengan aturan regulasi, jadi ngikutin tahapannya. Karena kalau dari kita loncat, anggap dari 1 langsung ke 3. Nah, tahapan 2-nya kita ada pengetahuan yang terlewatkan. Seperti itu ya. Ini regulasi kita ya. Tadi di Permen 09 2016 itu aturan baru ya. Dan dibagi menjadi 2, TKBT dan TKPK. Tapi kalau di Cap 45 2008 itu hanya pekerjaan menggunakan roof access tali temali ya. Oke. Nah, ini TKBT 1, TKBT 2 yaitu bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara dengan menggunakan akses tangga. Untuk di TKBT 1. Untuk di TKBT 2 yaitu bekerja atau bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja
tetap atau sementara secara horizontal ataupun vertikal ya. Jadi intinya TKBT 1 dan 2 itu sama-sama meninggalkan lantai kerja tetap atau sementara. Bedanya di sini ada di TKBT adalah secara vertikal dan horizontal. Tapi kalau untuk level 1 lebih cenderung adalah ke horizontal saja Pak, lantai kerja tetap aja yang horizontal ya. Nah, oke, itu untuk TKBT-nya dan TKBT 1 dan TKBT 2. Untuk di TKBK 1 sampai 3 ini adalah seperti ini ya. Lebih cenderung dia bekerja adalah kebanyakan menggunakan sistem akses tali atau tali temali ya. Nih, sini. Untuk TKPK level 1, level 2 dan level 3 dan kewenangannya pun masing-masing berbeda. Tapi di TKPK kita pun masih tetap menemukan yang namanya lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Bedanya di TKPK sama TKBT, di TKPK lebih banyak kita menggunakan adalah sistem akses tali temali ya, seperti pekerja pembersih kaca ya yang di gedung-gedung bangunan tinggi, terus seperti pekerja-pekerja sutet ya, terus seperti pekerja tower telekomunikasi, nah itu lebih banyak kan cenderung menggunakan akses tali dan tidak memiliki atau tidak ada yang namanya lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara yang dibuat untuk berpijak kita ya atau platformnya ya. Tapi kalau untuk TKBT 1 dan 2 lebih banyak kan dia bekerja di atas platform atau lantai kerjanya, baik itu tetap ataupun sementara. Nah, di sini tadi kewenangannya di sini sudah dijelaskan juga, sebenarnya sudah detail juga di regulasi kita ya Pak. TKPK 1, 2 dan 3 di sini seperti apa tanggung jawabnya ya sudah dijelaskan. Kalau TKPK 1 yaitu membuat angkur dalam pengawasan di TKPK 2 atau di level 2. Jadi yang membuat angkur itu lebih cenderung ke level 1 untuk di TKPK. Yang mengawasi adalah yang level 2. Oke. Terus di level 2 itu membuat angkur mandiri. Mengawasi TKPK level 2, level 1 saat membuat angkur dan melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian atau tim kerja. Jadi di level 2 itu diajarkan terkait masalah rescue atau pertolongan, memberikan pertolongan pada saat bekerja di ketinggian ya. Terus untuk level 3 yaitu menyusun perencanaan sistem keselamatan bekerja pada ketinggian, terus inspeksi angkur, mengawasi level 1 dan level 2 saat membuat angkur. Jadi level 3 itu lebih cenderung untuk mengawasi sedang tes. Mohon maaf, cek. Ya, suaranya udah bisa, Pak. Pak, Oh, udah bisa. Pak. Tadi mati ya? Enggak, Pak. Agak putus-putus aja. Cuman itu kayak sebenarnya koneksi dari Bapaknya mungkin. Sudah, Pak? Oke. Oke, siap. Terus masih terlihat screen-an kita? Belum, Pak. Di share screen ulang, Pak. Screen-an masih terlihat ya? Di share screen ulang, Pak. Oh, share screen ulang. Oke. Oh. Siap. Sudah? Oke, sudah Pak. Sudah masuk? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf jaringan di sini karena habis hujan juga di Batam. Ini musim hujan terus. Oke, kita lanjut ya. Itu terkait dasar hukum atau regulasi yang ada di Indonesia ya. Terkait masalah bekerja di ketinggian. Ada pekerja di ketinggian bangunan tinggi sama pekerja di ketinggian pada ketinggian. Masing-masing di sini mempunyai perbedaan wewenang dan tanggung jawabnya di TKPT sama di TKPK. Oke, nah di regulasi kita juga di sini menjelaskan ada yang namanya perangkat pencegah jatuh dan ada perangkat penahan jatuh. Dijelaskan di pasal 22 terkait dasar hukum kita ya. Ada
perangkat pencegah jatuh kolektif, ada juga untuk perorangan. Dijelaskan juga di situ, terus ada penahan jatuh kolektif dan ada penahan jatuh perorangan. Oke. Nah, di sini terkait aturan-aturan sini, ini semuanya ada, Pak. Ya, jadi ketika bekerja di ketinggian, itu masing-masing akan berbeda pencegahan jatuhnya. Seperti di TKPK dan di TKBT. Itu masing-masing akan berbeda di sini. Enggak semuanya bisa dimasukkan, Pak. Ya. Seperti kita ambil contoh di sini, terkait masalah celah pagar memiliki jarak vertikal maksimal. Nah, ini lebih banyak kita nemukannya adalah di TKBT, ya, di tenaga kerja bangunan tinggi. Dia lebih banyak adalah pagar-pagar pembatas, ya, posisinya di platform, ya, atau di lantai kerja tetap atau sementara, atau di scaffolding, ya, itu ada yang namanya pagar pembatas untuk membatasi gerak si pekerja. Nah, tapi kalau di TKPK tidak ada celah ini karena dia lebih banyak adalah menggunakan tali. Nah, oke. Dan untuk di TKBT sendiri, untuk perorangannya atau untuk si pekerjanya di sini menggunakan full body harness atau work resistant. Itu untuk pencegahan jatuhnya, Pak, terkait masalah tenaga kerja yang bekerja di bangunan tinggi, ya, atau di platform atau lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara. Sedangkan penahan jatuhnya sendiri yaitu ada kolektif dan perorangan, yaitu berupa jala, ya. Kalau di konstruksi atau di pembangunan, kalau kita lihat pembangunan di kota, ya, itu semua dilengkapi dengan jala atau jaring atau bantalan. Itu untuk mencegah si pekerja itu jatuh ataupun juga untuk material, ya. Jadi selain mencegah untuk material jatuh ke bawah yang bisa menyebabkan pekerja di bawah itu tertimpa, juga untuk si pekerja sendiri. Nah, ya. Nah, terkait jala ataupun kolektif sendiri, penahan jatuh kolektif sendiri di sini yaitu harus mampu menahan beban minimal 15 kN atau 1,5 ton. Itu persyaratan atau syarat yang sudah ditentukan dalam regulasi kita, ya, di aturan permen kita. Itu dia harus mampu menahan beban 15 kN, ya. Oke, itu perangkat jatuhnya, ada penjaga jatuh kolektif sama perorangan, dan ada penahan jatuh kolektif dan perorangan. Nah, nih, sistem perlindungan jatuh atau fall protection system pada ketinggian ada perorangan, ada kolektif. Oke, saya jelaskan. Terkait perorangan itu lebih untuk pencegahan jatuhnya preventif dan penahan jatuh fall arrest. Nah, di sini dibagi lagi, Pak, untuk perorangan. Ada sistem pasung, tangga podium, sistem penjaga gerak atau mobile fall arrestor, ya. Terus di sini juga penahan jatuh ada lagi sebagai tali pengait, penahan jatuh berjalan, penahan jatuh mekanik, penahan jatuh terpadu, ya. Nah, ini semuanya adalah terkait sistem pelindungan jatuh untuk perorangan. Sedangkan untuk kolektif sendiri ada penahan jatuh fall protection atau penahan jatuh fall arrestor. Ini lebih ke seperti seperti jala, bantalan atau dinding pembatas, ya. Masing-masing pun harus mempunyai kapasitas sesuai dengan regulasi kita. Minimal itu dia harus mampu menahan beban 15 kN minimal, ya. Di atas itu boleh, tapi di bawah jangan. Karena sudah ada regulasinya, acuannya. Intinya dasarnya kita itu adalah di untuk pekerja di ketinggian di Permen 09 tahun 2016, ya, di Permen atau aturan baru kita. Itu dasar hukumnya untuk pekerjaan di ketinggian, baik di TKPK ataupun di TKBT. Tinggal kita memilah saja mana yang masuk ke untuk pekerjaan TKPK, mana yang masuk ke TKBT, karena nggak semuanya kita bisa masukkan atau implementasikan di lapangan, tapi dasar hukumnya yaitu di permen tersebut. Oke, nah itu sedikit dasar hukumnya aja sama regulasi yang ada di kita, ya, Pak, terkait masalah pekerjaan di ketinggian. Oke, kita lanjut ke karakteristik lantai kerja tetap. Oke, kita bahas ke lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Nah, ini lebih cenderung banyak teknisnya untuk di lapangan, ya, Pak.
langsung di tempat kerja atau di area kerja. Nah, ini kita sering mengenal atau sering melihat yang namanya lantai kerja atau juga dibilang platform ya. Kalau di lapangan ada yang bilang platformnya harus dipasang, ataupun kalau di scaffolding ada yang namanya catwalk untuk berpijak ya. Nah, itu yang disebut namanya lantai kerja tetap dan ada lantai kerja sementara. Cuman di sini membedakan seperti apa sih yang disebut lantai kerja tetap, yang mana yang disebut dengan lantai kerja sementara. Oke. Nah, dalam perlindungan jatuh banyak metode yang digunakan oleh pekerja untuk mencapai tempat bekerja pada ketinggian. Dalam hal ini tempat kerja terbagi menjadi dua. Satu lantai kerja tetap, yang keduanya lantai kerja sementara. Nah, ketidaktahuan tenaga kerja itu dapat menimbulkan bahaya dan resiko. Jadi si pekerja tersebut sebelum bekerja di ketinggian harus di training dulu, dikasih wawasan dulu, dikasih pengetahuan dulu secara internal ataupun eksternal. Kalau eksternal berarti di trainingkan untuk mendapatkan lisensi. Tapi kalau secara internal kita memberikan training atau memberikan wawasan ke si pekerjanya tersebut. Jadi jangan sampai si pekerja ketika bekerja di ketinggian dia tidak tahu apa-apa dan menimbulkan bahaya dan risiko untuk si pekerja tersebut dan orang lain yang berada di area kerja di area kerja ya. Oke. Nah, di sini ada tempat kerja. Sesuai dengan Permen 09 tahun 2016, tempat kerja itu adalah tiap ruangan, lapangan, tertutup baik terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber bahaya. Jadi tempat kerja itu mau itu terbuka, tertutup, bergerak atau tetap, itu disebut namanya tempat kerja ya. Bedanya kalau terbuka lebih cenderung ke outdoor, kita pekerja-pekerja yang di lapangan. Kalau tertutup mungkin seperti confined space atau pekerja-pekerja yang ada di pabrik ya, itu yang tertutup, ataupun ada yang bekerja di lorong ya untuk pembuatan lorong bawah tanah dan lain-lain. Seperti itu juga mungkin teman-teman Bapak dan Ibu juga bisa memahami itu ya. Yang terbuka itu seperti apa, yang tertutup seperti apa, yang bergerak dan tetap seperti apa. Ya, oke. Nah, lantai kerja adalah permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan bekerja ya. Oke. Nah, di sini ada lantai kerja tetap. Sesuai dengan Permen 09 tahun 2016 di pasal 1 ayat 7, yang namanya lantai kerja tetap adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia yang digunakan secara berulang kali dalam durasi yang lama. Jadi lantai kerja tetap itu yang akan kita gunakan untuk bekerja dalam durasi yang lama dan berulang-ulang. Nah, dan tidak ada kemungkinan itu untuk dibongkar. Nah, itu disebut lantai kerja tetap. Nah, kalau kita ngelihat contoh di sini, nah ini yang disebut namanya lantai kerja tetap. Ya. Jadi media lantai kerja tetap itu tidak hanya di suatu gedung yang kalau konstruksi bangunan yaitu di entah itu pembangunan perkantoran ataupun apartemen atau rumah sakit, dia lantai ya kan, dibuat lantai kerja atau dibuat lantainya. Nah, itu bukan hanya seperti itu aja, tapi di sini pun sama ya. Seperti contoh di sini. Yang ini disebut namanya lantai kerja tetap juga. Tidak akan dibongkar dan tidak ada kemungkinan untuk dibongkar dalam durasi yang lama. Dan ini adalah lantai kerja tetap yang akan digunakan untuk si pekerja sendiri untuk bekerja baik itu maintenance atau melakukan pekerjaan lain. Ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ini juga lantai kerja tetap. Ya. Ini juga lantai kerja tetap. Jadi ini hanya sebagian contoh terkait masalah lantai kerja tetap. Di luaran sana kita juga banyak menemukan mungkin di luar contoh dua ini tersebut ya, banyak. Nah, yang jelas lantai kerja tetap ini harus ada perlindungannya. Ya, nanti kita bahas itu ada perlindungannya. Jadi bukan semata-mata lantai kerja tetap sendiri itu tidak ada pelindung jatuh untuk siapa kerja atau polos saja, tidak ada
pembatas-pembatas ya. Tuh. Oke, jadi harus tetap ada untuk ada pencegah jatuh kolektifnya. Oke. Nah, sesuai Permen 09 tahun 2016 di pasal 11 itu menjelaskan terkait masalah upaya pencegahan jatuh pada lantai kerja tetap. Ya, dapat berupa pertama yaitu dinding atau tembok pembatas. Ya. Dinding atau tembok pembatas kita bisa lihat seperti ini, ya. Tapi tidak patokan ini harus dinding, enggak. Yang jelas walaupun pagar-pagar seperti ini pun disebut yang namanya tembok atau pagar pembatas. Intinya pembatas gerak untuk si pekerja tersendiri. Jangan sampai pekerja itu terjatuh dari ketinggian atau dari lantai kerja tetapnya. Oke. Terus memastikan setiap tempat kerja sudah memiliki jalur masuk atau keluar yang aman dan ergonomis. Ya, seperti ini. Seperti sini ada akses tangga untuk masuk atau untuk naik dan turun. Ya, sudah tersedia akses. Akses tersebut sudah disediakan secara permanen, ya, tidak temporary. Nah, itu pun akses tersebut harus dia harus ergonomis juga, tidak membuat si pekerja cedera, lelah, ya. Jadi dibuat benar-benar ergonomis, dinilai resikonya. Terus ketika kalau ada kekurangan seperti vertikal seperti ini, untuk pekerjaan di sini kita membutuhkan berarti adalah full body harness, ya. Ya. Oke. Terus memastikan panjang tali penggerak atau work resistance tidak melebihi jarak antara titik angkur dengan tepi bangunan. Nanti ada gambarnya kita jelaskan. Nah, terus upaya untuk mengurangi dampak jatuh dari ketinggian dapat menggunakan alat penahan jatuh kolektif berupa jala atau bantalan. Nah, oke. Nah, seperti contoh di sini. Ya, pencegahan jatuhnya. Ada pagar-pagar pembatas yang kita buat seperti ini yang bercelah dengan tingginya adalah 950 mm dan celah antara tiang satu ke tiang satunya ini secara vertikal itu 470 mm antara jarak celahnya, ya. Dan ini yang disebut tadi walk resistant, ya, mempunyai tali pembatas gerak yang seperti contoh seperti di sini, ya. Ini itu yang disebut namanya ini memastikan tali panjang penggerak. Nah, walk resistant ini yang dimaksud. Kalau di poin 2 ini adalah bantal atau jaring atau bantalan itu adalah seperti ini yang sudah disediakan. Nah, kalau di konstruksi kita lihat jaring jala ini atau jaring itu kebanyakan selain untuk si pekerja banyak juga untuk material, Pak, agar tidak langsung terjatuh ke bawah, ya. Jadi tertahan di sini. Tapi kalau untuk bantalan sendiri itu kemungkinan ya saya juga belum pernah lihat kalau untuk bantalan sendiri di sini ataupun belum pernah lihat, tapi kalau teman-teman ada yang pernah lihat, ya, saya nggak tahu nih ketika material jatuh ini apakah bisa pecah, meledak atau apa, saya nggak tahu karena ini kan seperti bantalan ini seperti adalah balon seperti balon tiup lah, ya, nih bantalan ini. Kalau kena material tajam apakah bisa bocor atau gimana saya kurang tahu, makanya belum pernah lihat seperti ini. Tapi secara gambarannya yang disebut bantalan adalah seperti ini untuk si pekerja ketika jatuh dia tidak langsung berbenturan langsung dengan permukaan tanah. Ya. Oke, kita lanjut ya terkait masalah lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara tadi, ya. Yang jelas kita harus yang namanya kita bekerja di ketinggian, di lantai kerja tetap, kita harus buat yang namanya penahan jatuh kolektif untuk si pekerja sendiri, ya, untuk membatasi geraknya. Terus untuk si pekerja yang sendiri kita menggunakan walk resistant atau full body harness, ya. Jadi nggak hanya kita menggunakan walk resistant aja, tapi disesuaikan juga bisa menggunakan full body harness. Seperti kerja di konstruksi itu banyak kan menggunakan full body harness yang dicantolkan ke lifeline, ya, atau ada terbuat lifeline-nya. Ya, itu ada juga yang seperti ini, ya. Kita banyaklah menemukan macamnya. Yang jelas tidak menyalahi aturan yang ada di peraturan kita, ya, terutama untuk bekerja di ketinggian. Oke. Nah, itu sedikitnya terkait masalah lantai kerja.
tetap. Oke. Yang jelas kita bisa memahami lantai kerja tetap itu adalah lantai kerja yang bakal kita gunakan untuk bekerja dalam durasi lama, ya, dan tidak ada kemungkinan dibongkar. Nah, Pak, kalaupun kita menemukan Pak saya kerjanya adalah di lantai di atap, apakah itu disebut lantai kerja? Ya, itu disebut juga lantai kerja. Walaupun kita lihat medianya itu adalah atap, tapi di situ kalau ada pekerjaan, itu yang disebut tetap itu yang namanya lantai kerja. Karena ada pekerjaan. Nah, bagaimana caranya? Kalau di atap kan tidak ada yang namanya pagar pembatas seperti yang dilihat sini, atau tembok atau pagar pembatas. Nah, kita bisa buat seperti ini untuk pekerjaannya, untuk agar dia bisa mobile, tapi kita harus batasi geraknya, jangan sampai dia menepi ke daerah atau zona bahaya. Ya. Terus kalau kita lihat juga itu kan untuk perorangannya, tapi kalau untuk pencegahannya kita bisa membuat bantalan seperti ini ditaruh di bawah. Ya, nih. Oke, jadi intinya ada solusi, selalu ada solusi ya. Kita yang jelas kita balik lagi, kita lihat lagi permen kita. Ya. Ketika itu, ternyata ketika pekerja saya tidak menggunakan full body harness ketika bekerja di atas, berarti saya bisa menggunakan adalah seperti bantalan ataupun jaring atau jala ya. Ketika di atas tim saya menggunakan sistem ini, berarti di bawah pun bisa Bapak pakai ini ataupun tidak. Tapi balik lagi tergantung ketinggiannya, karena ada ketinggian tersebut. Kalau di permen tidak menjelaskan terkait pemasangan bantalan ini ya, dengan ketinggian sekian baru bisa dipasang enggak. Tapi kalau kita lihat, ternyata ketinggiannya 5 meter, bisa mungkin pasang ini ketika jatuh pun dia tidak ini ya aman gitu kan. Karena ketika ketinggiannya melebihi sekian meter, itu kan kita lihat lagi secara efektifnya. Ya kan? Oke, itu lantai kerja tetap. Kita masuk ke lantai kerja sementara. Oke. Baik, di sini saya akan jelaskan masalah lantai kerja sementara. Di mana lantai kerja sementara sendiri sesuai Permen 9 tahun 2016 di pasal 1 ayat 8 adalah semua permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan dalam durasi yang tidak lama atau terbatas. Ya. Baik itu terbatas dalam pekerjaannya ataupun terbatas dalam pemakaian, hanya temporary toh ya yang kita pakai, seperti penggunaan scaffolding ya kan, untuk konstruksi itu hanya temporary ya kan. Nah, seperti itu. Dan lantai kerja sementara dan struktur pendukung tidak boleh menimbulkan resiko, baik itu resiko runtuh atau terjadi perubahan bentuk yang dapat mempengaruhi keselamatan si penggunanya atau si pekerja. Ya, nih. Jadi lantai kerja sementara yang kita bangun itu jangan sampai ketika digunakan dia itu roboh. Ya. Terus ketika kita gunakan juga ternyata dia tidak sesuai atau masih ada potensi bahayanya. Nah, itu juga jangan sampai. Jadi lantai kerja sementara itu pun harus dibuat dengan seaman mungkin. Makanya sebelum kita lakukan pemasangan lantai kerja sementara ini ataupun sebelum digunakan, kita lakukan dulu inspeksi. Ya kan? Kalau di scaffolding, kalau kita kebanyakan dalam menggunakan lihat scaffolding, lihat dulu apakah sudah aman, sudah terhubung atau sudah terkunci dengan baik. Ketika dinyatakan aman, baru kita gunakan seperti itu. Ya. Ini terkait di lantai kerja sementara sendiri, ini lebih mengandalkan adalah untuk si pekerja yaitu menggunakan full body harness ya dengan double hook dan peredam kejutnya. Ya. Seperti contoh-contoh sini, ini hanya beberapa contoh saja terkait masalah lantai kerja sementara ya. Ini ada struktur scaffolding yang dibangun ya untuk si pekerja bekerja ya. Ini sifatnya temporary ya, dan tidak boleh menimbulkan yang namanya resiko ataupun runtuh. Seperti ini juga contohnya. Terus ada yang di boom lift juga. Nah, ini juga sementara ya. Tidak durasi dengan lama, hanya sementara saja. Oke, nih. Itu hanya beberapa contoh, Pak, tapi di luaran sana mungkin banyak Bapak atau Ibu menemukan yang lebih dari ini ya, dari contoh ini terkait masalah lantai kerja sementara ataupun lantai kerja tetap. Oke. Nah,
Di sini dijelaskan upaya untuk mencegah jatuh dari lantai kerja sementara dapat menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Alat penahan jatuh perorangan. Seperti apa? Tali ulur tarik otomatis atau retractable. Ya, retractable. Dia kalau retractable ini adalah sistem kerjanya seperti seat belt mobil. Ketika kena hentakan langsung mengunci. Ya. Terus ada tali ganda dengan pengait dan peredam kejut. Ini lebih kecenderung adalah full body harness dengan absorber lanyard dan double hook-nya ya, dua pengaitnya. Oke. Penggunaan tali ulur otomatis atau retractable harus diperhatikan jarak dan ayunan jatuh yang aman. Jadi ketika dia menggunakan retractable, kita lihat dulu atau kita analisa kira-kira ketika jatuh saya aman atau tidak jatuhnya. Jangan sampai ketika jatuh kita masuk ke zona bahaya ya. Walaupun pada dasarnya ketika jatuh pasti kita akan berbenturan dengan media yang selama kita jatuh ya, baik itu di atas atap ketika jatuh pasti akan berbenturan. Gitu. Tapi kita di sini mengurangi adalah potensi yang paling tinggi, yaitu mengurangi potensi yang paling tinggi adalah cedera permanen ataupun kematian ya atau fatality. Penggunaan tali ganda dengan pengait dan peredam kejut harus ditambahkan lebih tinggi dari kepala. Nah, ini kita coba terkait masalah pemasangan absorber lanyard atau double hook, kita pasangkan di atas kepala, Pak. Kalau berbicara faktor, yaitu di faktor 0 ya, di atas kepala. Karena ketika jatuh, agar si peredam kejutnya berfungsi dengan baik. Ya. Dan kenapa juga harus dipasang di atas kepala? Untuk mengurangi hentakannya, Pak. Walaupun sudah ada peredam kejut, ya, tapi untuk mengurangi hentakan yang lebih besarnya tentunya. Ya. Dalam hal angkur, untuk pengait jika tidak tersedia pengait dapat ditambahkan pada ketinggian sejajar dada. Boleh sejajar dengan dada ketika kita tidak dapat menambahkan atau mengaitkan si double hook tersebut di atas kepala. Itu boleh di sejajar dengan dada. Faktor kejutnya gimana, Pak? Ya pasti ada. Ya, pasti ada. Karena kenapa? Tidak sekecil ketika kita mengaitkan yang namanya di atas kepala. Ya, ketika kita mengaitkan di atas kepala terkait absorber lanyard di atas kepala, itu kejutan saat jatuh itu kecil. Tapi ketika di dada itu sedang, Pak, tidak besar, sedang ya. Karena ada juga faktor 2 ya. Itu bicara faktor ya. Pertama kita bicara faktor 0 dulu. Kalau bicara faktor 0 sesuai nomor 3 di sini dijelaskan yaitu pemasangan double hook-nya itu ada di atas kepala. Kalau di faktor 1 kita bicara ke faktor 1 itu pemasangannya sejajar dengan dada. Nah, untuk potensi hentakannya besar atau kecil, Pak? Itu sedang, Pak ya. Karena posisi di faktor dada sedang ya. Terus di faktor 2 gimana? Kalau di faktor 2 itu adalah pemasangan hook itu di bawah anggota tubuh kita atau di sejajar dengan telapak kaki kita. Nah, kita pasang di bawahnya. Oke. Ketika jatuh, hentakan yang diterima adalah besar. Besar ketika jatuh. Ketika jatuh, hentakannya besar yang diterima. Nah, ketika sudah berhentakan besar, si pekerja kena kejutan besar juga, ya, itu bisa mengakibatkan yang namanya suspensi trauma ke si pekerjanya atau trauma dalam hentakannya. Terus itu pun bisa mengakibatkan adalah penangguhan atau penyumbatan aliran darah ketika kita terjatuh menggunakan full body harness. Jadi di poin 3 dan 4 ini adalah upaya untuk terkait masalah pemasangan hook atau double lanyard yang baik itu kita usahakan di faktor 0 atau di atas kepala. Tapi ketika tidak ada seperti itu, kita bisa menggunakannya di sejajar dengan dada atau di faktor 1. Ya, seperti itu. Nah, kalau bicara kita di rooftop, di atas ya, itu kan tidak ada yang namanya untuk pemasangan di atas kepala, tapi lebih cenderung adalah banyak pagar pembatas ukuran dada. Nah, kita bisa pasangkan seperti itu. Ataupun bisa kita bantu menggunakan lifeline. Kalau lifeline ini kebanyakan sih memang di masa konstruksi ya, itu banyak ketika di bagian rooftop atau masa pembangunan lantai teratas itu banyak lifeline ya, karena bertahap kita bangun di sini
Anggaplah di lantai 5 kita buat lab plan. Ketika mau membangun lagi ke lantai 6, lab plan dibuat lagi seperti itu bertahap. Ya, ada yang namanya lab plan lah, lab plan tapi sifatnya adalah yang horizontal, bukan vertikal. Nah, karena kalau bekerja di TKPK atau di ketinggian itu ada lab plan yang kebanyakan digunakan vertikal banyak, ya, karena dia lebih cenderung ke akses talinya. Oke, nah seperti itu. Nah ini adalah contohnya terkait masalah penggunaan ini full body harness dengan double hooknya dan absorber. Nah, pemasangannya seperti ini kurang lebihnya, di atas ke kepala. Jika tidak ada, sejajar dengan dada. Ini hanya contoh aja Pak, ya. Nah, dan ini adalah retractable yang tadi saya sebutkan, ya, saya jelaskan. Dia memiliki tali tarik ulur otomatis ketika kita bekerja menggunakan ini, dan ketika kita jatuh dia terkena hentakan akan mengunci secara otomatis seperti seat belt mobil, ya, ketika kena hentakan langsung mengunci nih di sini, ya. Nih, ini disebut namanya retractable, bisa dipakai juga untuk bisa kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan di ketinggian, ya, bisa seperti ini. Jika tidak menggunakan double lanyard, kita bisa menggunakan seperti ini, ya, seperti ini contohnya. Ya, ini disebut namanya retractable, penggunaan tali ulur otomatis. Ya. Oke, sip. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait masalah materi regulasi kita, terus karakteristik lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Nah, gimana? Mungkin terlalu cepat atau gimana ya? Yang jelas materi yang saya sampaikan di sini itu kita diskusi, bukan training ya, sifatnya bukan training. Kalau training Bapak dapat sertifikat dari kementerian Pak, tapi kita discuss di sini. Berbagi ilmu, berbagi sharing, ya. Mungkin ada yang bisa ngasih masukan atau Pak, kayaknya dari materi yang Bapak sampaikan kayaknya nih ada masukan dari saya untuk teman-teman, silakan Pak. Kita sifatnya di sini discuss aja. Oke. Silakan. Pak Ajis, gimana? Ajis di unmute dulu suaranya, Pak masuk. Pak Dede, mohon maaf ditutup dulu boleh share screen-nya. Oke. Ajis, suaranya belum masuk, Jis. Belum kedengaran, Jis. Langsung dicolokin ke laptopnya aja, nggak apa-apa. Dicabut dulu, colokin ke laptopnya. Belum terdengar, Jis. Kamu pakai laptop atau pakai PC? Belum terdengar suaranya. Volumenya dimainkan dulu di sananya. Oke, sambil Mas Ajis bisa, Jis? Oke, sambil Mas Ajis rapikan suaranya, saya ada informasi dulu buat teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman semua nanti, insya Allah nanti rekaman webinar ini akan kita upload ke YouTube-nya Kak Cideni, silakan di-subscribe, jangan lupa. Lalu Media Tama tadi sudah kita introducing bahwasannya semua terkait dengan webinar, e-certificate, dan lain-lain ada di aplikasi Mika Pro. Aplikasi ini secara gratis, teman-teman bisa install melalui Play Store ataupun App Store. Apa benefitnya? Ada e-certificate, e-modul, e-regulasi, CV online, video-video K3, ataupun penjualan-penjualan terkait dengan kebutuhan teman-teman di K3. Oke, ada informasi juga bahwasannya Media Tama mengadakan Alika 3 secara online. Ini bulan April sudah sold out, 30 peserta. Nanti ada lagi bulan Mei, bulan Juni, ya. Ada promo juga bagi teman-teman semua, ada harga khusus kalau teman-teman semua membayar dengan H-10 lunas.
Termasuk auditor SMK 3 ada juga bulan ini pada saat bulan puasa di bulan April, tanggal 26 April ya sampai 3 Mei. Ada juga bulan Mei dan bulan Juni. Ahli K3 listrik juga ada ya bulan April sampai dengan Mei. Ini juga teman-teman bisa ikut ahli K3 listrik. Kita ada promo early bird-nya bayar H-10 lunas, itu ada diskon yaitu 4 juta ya, diskonnya nggak tanggung-tanggung, diskonnya 4 juta ya. Yang tanggal 14 April sudah kita tutup ya teman-teman semua ya, jadi bisa ikut lagi di bulan Mei dan bulan Juni. Tes. Oke, sudah masuk Jis? Sudah masuk Jis? Oke, sudah masuk ya Pak ya. Oke, Oke. baik. Tutup dulu, langsung dilanjutin lagi di sini Jis. Oke, bisa saya lanjutin ya Pak ya? Ya, Pak Dede izin sebentar ya, kita ada info dulu. Siap. Nah, Lanjut, Pak. silakan Mas Jis, share screen. Baik. Dilanjutin aja yang dari pelatihan AK3 umum. Baik, Pak, sebentar. Nah, oke, baik. Tadi mohon maaf Pak ya, ada sedikit gangguan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin melanjutkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny tadi. Di Media Tama ada beberapa jenis pelatihan training, baik itu dari sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ataupun Kemenaker RI, ataupun kita juga nanti punya yang sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP di bawah naungan Presiden langsung ya, Bapak sekalian ya. Baik, mungkin berikut tadi sudah dijelaskan ini adalah ahli K3 umum, di mana kita insya Allah kalau untuk ahli K3 umum ini kita selalu untuk full kelasnya Bapak sekalian ya. Jadi nanti kalau Bapak ada yang butuh terkait info training ahli K3 umum nanti bisa infokan ke saya juga. Nah, berikutnya kita ada untuk auditor SMK 3, di mana untuk menjadi seorang auditor SMK 3 itu kita harus sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum dulu. Nah, sama seperti halnya dengan ahli K3 umum, kita juga selalu running untuk auditor SMK 3-nya. Setiap bulan kita insya Allah selalu ada untuk kelasnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk harganya sendiri, kalau untuk auditor SMK 3 itu, pelunasan H-10-nya itu hanya jadi 2.500.000 saja Bapak Ibu semua. Jadi itu diskonnya 2 juta. Ini lumayan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, berikut selanjutnya yaitu kita punya untuk training ahli K3 listrik. Di mana tadi sudah dijelaskan juga mungkin sama Pak Denny, ini diskonnya bisa sampai 4 juta. Di kita harganya untuk pelunasan H-10 itu hanya 13.950.000. Nah, di mana ahli K3 listrik ini sekarang lagi banyak dibutuhkan ya Bapak Ibu sekalian ya gitu. Jadi memang misalkan perusahaan Ibu bergerak di bidang kelistrikan seperti ingin mungkin masuk ke menjadi vendornya PLN atau perusahaan-perusahaan BUMN lain, biasanya sekarang sudah harus memiliki personil yang tersertifikasi ahli K3 listrik. Halo, tes. Masuk, Jis, masuk. Masuk ya, Pak ya? Lanjutin aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada untuk teknisi K3 listrik, di mana di sini teknisi K3 listrik, alhamdulillah kita juga selalu full ya, Bapak Ibu sekalian. Yang bulan lalu itu kita sampai penuh seatnya, kita ada 30 peserta, itu alhamdulillah sekali. Nah, di sini juga kita untuk harganya sendiri, untuk early bird-nya kita ada di 4.500.000 dan harga di promonya kita 6.500.000. Jadi kalau pelunasan H-10 itu diskon 2 juta ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut, berikut ahli muda K3 konstruksi, di mana ini kalau Bapak Ibu sekalian ini mau tender nih, wajib nih harus ada personil yang tersertifikasi untuk ahli muda K3 konstruksi. Di mana kita juga kalau untuk ini juga kita running setiap bulannya. Ya, untuk yang bulan sekarang ini kita sudah running kemarin di tanggal 17 April belum ya ini ya, yang bulan sebelumnya kali ya. April baru mau running. April baru mau running ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau memang masih mau ini, Bapak bisa daftar nih segera nih. Untuk harga early bird-nya itu 4.250.000, tapi itu pelunasan H-10 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kenanya nanti di biaya promo yaitu 4.950.000. Baik, berikutnya kita ada untuk supervisor perancah.
di mana kita ini juga insya Allah running setiap bulannya, di mana ini untuk harga early bird-nya ini ada 3.750.000 dan harga promonya 4.750.000, di mana diskon 1 juta ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita juga ada petugas P3K, di mana ini petugas P3K ini wajib ya Bapak Ibu sekalian memiliki untuk nanti kalau untuk pengurusan SMK 3 itu wajib untuk mengurus untuk struktur tanggap daruratnya. Nah, ini kita juga kalau untuk P3K ini kita nanti untuk instrukturnya sangat-sangat kompeten ya. Kita ada Bu Made namanya, dan juga kita untuk fasilitas prakteknya nanti itu kita lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti prakteknya itu memang simulasi seperti akan ada insiden yang betul-betul terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk harganya sendiri itu kalau early bird-nya itu ada 3.500.000 dan promonya itu 5.500.000. Nah, berikut ini untuk petugas peran kebakaran kelas D. Sama ini pentingnya dengan SMK 3. Nah, untuk instrukturnya kita ini juga sangat kompeten. Kita langsung dari pemadam kebakarannya, langsung dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta. Untuk harga early bird-nya itu kita 3.150.000 dan harga promonya itu 5.150.000. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Untuk infonya nanti bisa di chat sama saya langsung dengan Mas Aziz di nomor handphone saya itu 0813 6544 2609. Dan jangan lupa juga dicek untuk Instagramnya Media Tama dan juga Facebooknya Media Tama yaitu di Tama Media Tama Sertifikasi, juga YouTube-nya Media Tama yaitu Kak Cik Deni, dan juga untuk TikTok-nya. Oke, nah ini juga nanti bisa dapat free jacket Gaul Bombers Media Tama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk syaratnya itu sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum, lalu share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Cik Deni ke Facebook, LinkedIn, IG, lalu follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kak Cik Deni. Nah, itu nanti kita akan lihat pemenangnya melalui dari yang terbanyak melakukan share-nya Bapak Ibu. Setiap Jumat akan ditentukan pemenangnya. Nah, ini beberapa pemenang yang udah dapat jaket bombernya. Oke, baik. Mungkin cukup untuk itu. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu untuk sesi tanya-jawab. Baiklah, untuk pertanyaan ini akan dipilih yang relevan dengan topik hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang pertanyaannya tidak sesuai dengan topik, akan kami hold dulu. Oke, baik, kepada Pak Dede, boleh kita lanjutkan kembali Pak Dede? Siap Pak, kita lanjutkan. Baik, sebentar kita pilih dulu untuk pertanyaannya Bapak ya. Ya, mungkin kita langsung jawab. Ini pertanyaan pertama dari Pak Ndaru Prasetyanto. Selamat siang. Satu, saya mau menanyakan apakah pekerjaan di atas ketinggian 1,8 meter harus punya SIO TKBT? Dua, jika pekerjaan menggunakan pesawat angkat dan angkut dalam kurung gondola, apakah harus punya SIO TKBT atau TKPK, misalkan pekerjaan penggantian kaca gedung? Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Oke, terima kasih Pak Ndaru Prasetyanto ya. Oke. Kalau ngomongin regulasi untuk kompeten, yang namanya orang bekerja ketinggian, yang jelas kita harus mempunyai lisensi ya, kewenangannya. Bahwa orang tersebut memang dinyatakan berkompeten untuk bekerja di ketinggian. Karena di permen kita kan menjelaskan memiliki perbedaan ketinggian. Jadi nggak memiliki patokan 1,8 ya. Jadi kalau kita mengacu dalam suatu perusahaan, kalau kita bekerja di ketinggian, ya harus mempunyai yang namanya lisensi, Pak. Lisensi ya. Walaupun pada dasarnya kita lihat di lapangan tuh banyak sekali orang-orang bekerja di ketinggian tidak memiliki lisensi ya. Terutama di TKBT kita level 1 aja dulu ya. Di TKBT level 1. Contohnya di konstruksi. Tidak semuanya pekerja ya, itu kan bangunan bertingkat ya. Itu tidak semuanya orang tersebut atau si pekerja tersebut memiliki lisensi ya. Tapi jika di satu perusahaan
Ada kendala, Jis? Iya Pak, ini sepertinya sinyal dari Pak Dede-nya nih Pak. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu saja. Ada informasi lagi yang harus disampaikan, Jis, terkait dengan aplikasi Mika Pro, boleh diinfokan ke teman-teman. Untuk dapat e-certificate, itu banyak yang nanya tuh. Oke, baik, baik Bapak-Bapak sekalian, dipastikan sekali lagi Bapak-Bapak atau Ibu sekalian. Penelitiannya udah masuk, silakan. Oke, silakan Pak, dilanjutkan kembali. Pak, di-unmute dulu Pak. Oke, sorry. Oke, Oke, siap. sorry. Oke. Ya. Oke, ya. Untuk pertanyaan tadi, apakah di 1,8 itu harus punya sertifikat TKBT ya? Kalau ngomongin kompetensi, ya kita harus, namanya juga bekerja di ketinggian. Apapun itu, kita harus memiliki lisensi tersebut. Bahwa kalau kita memiliki lisensi, pertama kita tahu dasarnya, apa bahayanya, bisa melakukan penilaiannya, penilaian bahaya dan resikonya untuk pekerjaan di ketinggian. Itu yang pertama ya. Tapi secara kita ngelihat aktual di lapangan, saya tadi ngambil contohnya adalah pekerja di konstruksi, ya gedung-gedung bertingkat atau konstruksi bangunan, itu kan tidak semuanya memiliki sertifikat bekerja di ketinggian, baik itu level 1 ataupun level 2 di TKBT-nya ya Pak. Nah, tapi kalau ada di perusahaan tersebut yang mewakilkan dia mempunyai lisensi adalah ada beberapa orang. Kita berikan training ke si pekerja tersebut. Ya, jangan sampai di satu perusahaan benar-benar tidak ada orang yang memiliki lisensi, Pak. Itu sih kalau dari saya ya. Minimal ada orang lah yang di situ kompeten, 1 orang ataupun 2 orang minimal. Ya. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Karena kenapa? Saat ini yang menjadi sorotan dan saat ini yang lagi jadi booming adalah pekerjaan di ketinggian, Pak. Misalnya. Karena semakin banyak pekerja di ketinggian di Indonesia, Pak. Ya. Banyak aktivitas-aktivitas pekerjaan di ketinggian sekarang di Indonesia ya, yang kalau kasarannya lagi naik daun nih pekerjaan di ketinggian, Pak. Ya. Jadi usahakan minimal adalah salah satu orang di situ. Ya, ya kalaupun tidak ada, memang tidak. Kalaupun tidak ada, tapi si orang tersebut hanya mengetahui adalah batasannya ketika saya bekerja ketinggian 1,8, oh di bahaya adalah jatuh, udah jatuh toh. Tapi dia tidak punya dasar ataupun tidak pengetahuannya karena belum pernah dilakukan training. Jadi saran saya minimal ada 1 atau 2 orang lah yang sudah memiliki lisensi. Tuh, ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Pak Ajis, apalagi tadi kayaknya masih ada 2 pertanyaan dan 1. Baik, terima kasih Pak Dede untuk jawabannya. Oh ya. Oke, baik, berikutnya ini dari Pak Dani Yuli. Oke, apakah di atas platform yang tepiannya sudah ada handrail dan tangga akses juga tangga miring yang ada handrail, apakah diwajibkan juga memakai FBH? Oke. Mohon maaf ya Pak Dani, ada satu nih yang belum kejawab di pertanyaan Pak Daru. Ya, jika ada pekerjaan menggunakan pesawat angkatan gondola, oke. Untuk silo di gondola, ya itu kan dia menggunakan temporary ya gondola tersebut bucketnya. Ya. Nah itu saya, apakah harus punya TKBT atau TKPK? TKPK Pak. TKPK level 1.
Kenapa harus TKPK level 1? Karena di situ kita menggunakan yang namanya akses tali pengaman jatuhnya, ya menggunakan akses tali. Karena kenapa? Kita flashback ke belakang, kalau menggunakan gondola, kita biasa menggunakan body harness, terus hooknya dicantolkan ke bucket. Ketika sling yang ada di motornya putus, si pekerja pun ikut jatuh, ya. Tuh. Tapi karena ada permen baru, dijelaskanlah. Nah, itu ada pilihannya. Tadi yang saya bilang, TKBT ada TKPK. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau untuk bekerja di gondola sendiri, kita gunakan TKPK, Pak, level 1. Kenapa? Karena dia ilmunya lebih banyak. Yang pertama, karena dia selain penjelasan di TKBT, dia juga lebih menggunakan akses tali. Karena di gondola itu untuk pengamannya itu menggunakan sistem akses tali, ya, atau mobile pole arrester yang tali lifeline vertikal ngikut. Jadi ketika dia berdiri di gondola, terus ada lifeline di tengah-tengah yang koneksinya ke body harness si pekerja. Ketika putus si tali atau sling yang ada di motor gondola, si pekerja masih aman, tidak bakal ikut keseret bersama gondola tersebut. Nah, itu ya. Jadi yang cocok yaitu TKPK, Pak. Ya. Untuk pekerjaan di gondola, TKPK. Karena dia ada menggunakan akses tali dan pemasangan angkur, kita harus tahu seperti itu. Oke. Tadi Pak Dani ya, Pak Ajis. Ya, Pak Dani. Apakah Pak, di atas platform yang tepiannya sudah ada andalan? Oke. Bicara kita platform, itu pasti semuanya sudah ada pengamannya, baik itu pencegah jatuh atau penahan jatuh, ya sudah ada, pasti itu semuanya sudah dirancang. Bicara platform temporary atau yang permanen, ya sudah ada pasti, dan akses pun sudah pasti tersedia. Nah, kita lihat lagi, Pak, apakah si pekerjaannya ini platformnya itu ketinggiannya di atas rata-rata, ya. Kalau kita lihat, kalau tadi kita lihat di gambar yang saya contohkan, itu kan ketinggiannya tidak terlalu tinggi, ya. Itu mungkin 2 meter atau di bawah 2 meter. Kalau seperti itu, kita tidak menggunakan full body harness. Tapi kalau tinggi, ya di platform, terutama di konstruksi, ya di masa konstruksi atau di pembuatan LRT, MRT, ya itu kan ada platform juga, baik temporary ataupun permanen, ya. Itu walaupun di tepiannya sudah ada handrail, sudah ada pengamannya, tetap menggunakan full body harness, ya, karena itu bicaranya di tepian dan ketinggiannya melebihi batas, ya, yang batas wajar. Kalau kita lihat kan, kalau di pabrik-pabrik ketinggiannya masih sebatas ketinggian mesin atau yang tadi saya di gambar yang saya jelaskan, ya. Tuh. Kan ada dua juga. Kalau di posisi yang di tunnel, ya seperti Pertamina, itu kan semuanya sudah ada handrail juga, ada akses juga, itu tetap menggunakan full body harness. Tapi kalau di bawah 2 meter atau di bawah 2 meter, ya itu tidak menggunakan full body harness juga tidak jadi masalah, karena itu temporary-nya sudah benar-benar bukan temporary, lantai kerja tetapnya benar-benar sudah didesain aman, Pak, ya seperti itu. Tapi kalau temporary itu kita menggunakan yang namanya full body harness juga. Tapi kalau tidak memungkinkan menggunakan full body harness, menggunakan pencegahan jatuhnya, yaitu ada bantalan ataupun jala, ya seperti itu kurang lebihnya, Pak, ya, terkait masalah di tepian. Yang namanya kita tepian kan udah pasti kita lihat jarak jatuhnya itu seberapa tinggi, ya. Jadi kalau untuk full body harness dengan ketinggian tersebut, ya tetap harus pakai. Seperti contoh di sini, kalau di konstruksi, ya kita lihat ada lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Itu kan sudah ada juga handrail, pembatas-pembatas, itu tetap pekerja pun harus menggunakan full body harness, ya ketika bekerja di tepian atau area perimeter. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Sip. Terima kasih, Pak Ajis. Oke. Bisa dilanjut. Siap. Berikutnya ada dari Bapak Mawandi Nofriansyah. Pak Dede, beberapa kali perusahaan kami menghubungi pihak PJK 3, namun jawabannya training TKBT tingkat 1 sudah tidak diberikan lagi dengan alasan TKBT tingkat 1 ini adalah program CSR. Padahal secara regulasi jelas berbeda sesuai dengan penerapan lantai kerjanya.
Jadi kami direkomendasikan untuk mengambil TKBT tingkat 2. Walaupun saat itu yang kami butuhkan TKBT tingkat 1. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, TKBT 1, TKBT 2. Oke, Pak. Waktu pertama disahkannya permen tersebut, itu pengesahannya perlu, mungkin saya kasih ini dulu, untuk angkatan yang pertama itu dalam pengesahan Permen 09 2016, terutama TKBT, itu memang pengesahannya adalah di Batam, ya, dan angkatannya pertama itu di Batam. Lokasinya adalah di Hotel Plaza Nagoya. Nah, itu semua dipanggil, semua PJK 3 dan beberapa perusahaan terkait masalah HSE-nya, ya. Tuh, oke. Sempat saya juga nanya terkait masalah TKBT itu memang program dari kementerian, ya. Perusahaan saya pun sempat juga bekerja sama dengan kementerian mengadakan yang namanya program TKBT 1, ya. Tuh. Nah, kalau dari si pekerja dari kementerian tersebut harus TKBT 2, nggak jadi masalah, Pak. Karena sudah ada rekomendasi dari kementerian harus TKBT 2, nggak jadi masalah. Karena memang target dari TKBT itu, target dari TKBT adalah pekerja-pekerja konstruksi seperti tukang, ya, tukang-tukang seperti itu, untuk mengetahui dasar pekerjaan iketing itu bahayanya seperti apa. Dia itu dijelaskan adalah terkait masalah penggunaan full body harness, terus teknik naik, ya, terus cara pengaitan hooknya, sama pengenalan lantai kerja tetap, lantai kerja sementara. Seperti itu sih untuk di TKBT, ya, untuk level 1-nya. Jadi kalaupun disarankan dari kementerian atau PKJK tingkat 2, itu lebih bagus, Pak, nggak jadi masalah, ya. Memang kalau tahapannya level 1, level 2 seperti itu. Tapi dilihat juga, mungkin mereka dari kementerian juga melihat seperti saya, contohnya saya pun langsung ke TKBT 2 sesuai dengan rekomendasi dan diskusi dengan kementerian. Kenapa saya bilang harus ke level 2, nggak level 1 dulu? Karena beda porsi, dan dilihat juga kalau untuk di TKBT, mohon maaf, itu bisa ke 2 langsung, ke TKBT, ya, bisa ke 2 langsung kita ngambil sertifikasinya. Seperti itu, ya. Untuk di TKPK, saya juga bertanya ke kementerian, kenapa kalau di TKPK kita nggak bisa loncat? Itu nggak bisa, karena dia lebih lebih ke spesialis, Pak. Karena ada tanggung jawabnya pemasangan angkur. Nah, di TKBT sendiri tidak ada pemasangan angkur, gitu, ya. Seperti itu, nggak jadi masalah, Pak. Langsung ke TKBT 2 itu lebih bagus, ya. Walaupun kebutuhan Bapak adalah di TKBT 1, ya, walaupun kebutuhan. Nah, tapi saran saya lebih baik TKBT 2, karena kalau TKBT 1 sayang juga gitu, ya, Pak. Kalau untuk sekelasnya kita sebagai pengawas atau pelaksana atau supervisor, ya, gitu, atau inspektor, ya, dalam inspektor, ya, atau safety man, ya, sayang juga kalau di TKBT 1. Kalau emang ini langsung aja ke yang 2-nya. Nah, nanti ketika udah 2, Bapak punya wawasan dan punya sertifikasi, bisa mengajarkan TKBT 1 ke teman-temannya, ya. Terutama TKBT ini kan kita levelnya adalah targetnya adalah levelnya bukan supervisor, ya. Di bawah supervisor, di bawah pengawas lah intinya targetnya, seperti itu. Nah, itu Bapak bisa mengajarkan. Nah, untuk TKBT tersebut. Seperti itu, Pak, ya, dan saya. Jadi lebih baik ambil 2-nya. Bukan berarti saya ini ke ini, saya juga udah pernah diskusi juga, dan saya juga disarankannya seperti itu, ya, Pak. Nah, karena mereka melihat kebutuhan. Lebih cenderung targetnya adalah untuk pengawas, dan TKBT 1 itu lebih ke pekerjanya aja. Jadi program sertifikasi gratis lah waktu itu. Nah, itu seperti itu, Pak, ya. Tapi kalau TKPK tetap tidak bisa loncat, harus 1 dulu, 1, 2, 3, nggak bisa loncat. Tapi kalau TKBT harus TKBT bisa loncat. Seperti itu sih, Pak, ya. Mungkin penjelasan dari saya, karena saya juga pernah kasusnya seperti Bapak, kenapa Bu nggak 1 gitu seperti TKPK. Nah, itu penjelasannya. Oke, sip, lanjut.
Nanti kalau ada yang kurang puas, langsung di ini aja ya, bantu Pak Ajis gitu, atau langsung berkomunikasi ya. Oke, silakan Pak Ajis, dilanjutkan. Ada lagi? Halo? Ajis di unmute dulu, suaramu nggak kedengeran. Halo, tes sudah terdengar suara saya, Pak? Ya, Ya, lanjut tadi lagi. dari Pak Dani tadi sepertinya masih ada sedikit lagi Pak, masih kurang ini. Ini, adakah dasar peraturannya Pak terkait platform mana yang perlu pekerja wajib FBH dan tidak? Oke, apakah di atas yang mana sih? Yang paling bawah Pak, Pak Dani Yuli. Pada Yuli, Udah, apakah di atas platform yang tepiannya sudah ada handle dan tangga akses juga miring wajib memakai body harness? Itu doang, Pak. Bukan, Paling yang ini Pak, yang paling bawah dari Pak Dani Yuli. Apakah dasar peraturannya Oh ya, Pak terkait platform mana yang perlu pekerja wajib FBH dan tidak? oke. Apakah dasar peraturannya? Ya, dasar peraturannya pada terkait platform mana yang perlu mewajibkan menggunakan protokol kesehatan. Oke. Yang namanya platform ya, itu kan sarana Pak ya, sarana untuk si pekerja berpijak. Tapi kita lihat lagi, aturan bekerja di ketinggian, si platform itu di atas ketinggian atau tidak. Tuh. Kalau di atas ketinggian dan memiliki potensi jatuh tadi dan berisiko, maka dia menggunakan full body harness. Tapi kalau untuk dasar peraturannya terkait masalah platform, ya sepertinya belum ada Pak ya penggunaan platform. Tapi lebih kecenderung kalau platform ini kan adalah bersinggungannya dengan scaffolding, Pak, seperti itu. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah platform itu yang ada di ketinggian. Rata-rata kan ke platform itu adalah di ketinggian. Tadi yang saya sudah jelaskan, kalau pakai full body harness, itu platform yang memiliki potensi di ketinggian dan si pekerja bisa jatuh. Seperti contoh nih, seperti gambarannya itu adalah si pekerja sedang bekerja di area perimeter. Nah, di perimeter tersebut, kalau di masa konstruksi, ada yang namanya pemasangan platform yang menjulang ke luar, Pak. Ini batas lantai, anggaplah ini batas lantai konstruksi, dan ini platform menjorok keluar untuk pekerjaan finish bagian fasadnya, bagian depan ya. Jadi dia harus kan otomatis harus ada platform. Nah, itu di situ kita memakai body harness. Tapi kalau di area pabrik ya, yang platformnya udah permanen, nah itu tidak pakai full body harness pun tidak jadi masalah karena sudah dikendalikan dengan areanya. Pertama, areanya sudah luas, yang seperti gambar yang di sini, boleh saya screen lagi ya Pak. Kelihatan ya Pak? Nah, seperti ini, itu emang tidak mewajibkan full body harness karena pengendaliannya sudah dilakukan, pengendalian resikonya Pak. Nah, tapi namun ketika dia bekerja di platform ya, terus ada lagi stagger untuk melakukan pekerjaan di sini. Nah, itu baru wajib full body harness. Tapi kalau dengan ketinggian seperti ini kan secara gambaran aplikasi di lapangan pun tidak memakai full body harness karena sudah dikendalikan dengan ini dan areanya pun luas. Walaupun dia bekerja di area sini, jatuhnya pun masih di lantai kerja tetap ini karena areanya masih luas. Kecuali areanya itu adalah sempit, kecil untuk hanya untuk satu jalur orang, dan itu dilihat potensinya ternyata ada potensi jatuh ke bawah dan berisiko tinggi. Nah, itu menggunakan full body harness. Tapi kalau untuk areanya sudah luas seperti ini dan ini sudah dikendalikan dengan pagar-pagar pembatas dan aksesnya, di sini pun bekerja tidak menggunakan full body harness tidak jadi masalah, tapi menggunakan APD standar itu wajib kan ya Pak. Nah, itu untuk lantai kerja tetap. Tapi kalau untuk lantai kerja sementara, ya perlu, karena ada potensinya roboh. Nah, itu ya, ada potensi roboh, ya perlu kita. Kalau untuk lantai kerja sementara, ya Pak. Tapi kalau untuk udah tetap seperti ini, areanya luas, tanpa body harness pun tak jadi masalah, karena sudah dikendalikan. Dengan catatan, dia bekerja benar-benar di lantai kerja. Tapi, kalau dia di sini memasang lagi stagger,
untuk menambah ketinggian atau tangga, ya kita wajib menggunakan full body harness, dibuatkan pengamannya. Cara untuk mencantolkan hooknya kemana, kita buat dulu perencanaan awalnya seperti apa. Karena kenapa? Kita bekerja di ketinggian dan di atas ketinggian. Nih, di sini ditambah lagi stegernya lagi atau tangga. Karena ketika jatuh kan potensi bisa keluar area. Nah, ataupun kalau kita lihat di sini, nah ini apakah wajib full body harness juga Pak? Ini kan tetap. Nah ini wajib karena dilihat aksesnya itu tidak lebar, tidak luas, hanya memanjang tapi tidak lebar. Nah itu wajib nggak full body harness? Wajib Pak, karena ketinggiannya sudah melebihi yang tadi saya batas wajar, ya. Yang benar-benar memerlukan full body harness. Dan pada dasarnya pun kita bisa menganalisa juga Pak, mana yang di lantai kerja tetap yang sudah dikendalikan pengaman-pengaman kolektifnya, mana yang harus pakai full body harness, mana yang tidak. Sebenarnya pada dasar awal analisa sebelum kerja pun sudah ada, karena sebelum melakukan pekerjaan ketinggian pasti ada perencanaannya, sebelum ada analisa risikonya. Seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Dani? Cukup puas atau masih kurang? Oke, baik. Puas Pak, kata Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Dani Yuli. Oke, terima kasih Pak ya. Kalau kurang ini kita diskus lagi aja lah. Oke, baik. Mungkin bisa lanjut kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tegar Praharanto. Cara penanganan jika ada pekerja yang jatuh dan tergantung di body harness gimana Pak? Di unmute dulu Pak. Siap. Oke. Yang pertama kita sadarin dulu apakah kita punya kemampuan untuk merescue ya. Tentunya kalau orang bergelantung di ketinggian otomatis kita butuh rescue Pak ya untuk penyelamatannya. Kita sadarin dulu apakah di tim atau di project kita ada tim rescue. Kalau memang ada, kita serahkan. Yang bisa kita lakukan pertama ketika kita melihat sebagai saksi dengan keterbatasan kita untuk menolongnya dan ataupun tidak bisa, kita hubungin rescue Pak. Yang pertama, atau tim penyelamat. Oke. Kalaupun kita punya ataupun bisa, itu kita bisa lakukan. Tapi dengan catatan alatnya yang kita buat melakukan pertolongan atau rescue itu memadai semua alat-alatnya. Seperti itu. Ya. Yang keduanya, pertama kita mengetahui rescue enggak. Kalau kita mengetahui rescue, kita bisa langsung menyelamatkan, tapi dengan tim, bukan sendiri. Karena kenapa kita butuh perhitungan dengan baik, ya. Jangan sampai ngasal gitu. Jangan sampai yang ditolong bukan yang terselamatkan, malah jadi korban atau jadi fatality. Gitu ya. Terus bisa nggak Pak kita menyelamatkan diri sendiri? Itu bisa. Kalau untuk diri sendiri ya Pak. Contoh anggaplah saya sedang bekerja di ketinggian dengan lengkap full body harness, double hook, intinya standar untuk bekerja di ketinggian. Saya tiba-tiba kepleset, jatuh dan bergelantung. Nah, tapi bergelantungnya saya tidak langsung pingsan Pak. Saya masih sadar. Nah, ketika kita masih sadar, ada yang namanya bisa kita melakukan pertolongan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Kalau kita menggunakan full body harness lengkap dengan walk positioning atau tali walk positioning atau tali walk positioning itu adalah seperti kalau Bapak tahu pekerja PLN, kalau kita lihat di tiang-tiang listrik yang di rumahan atau di jalan-jalan, PLN sendiri kan ketika mau memperbaiki listrik pasti ada lilitan tali yang dikoneksikan ke pinggang kanan dengan pinggang kiri. Nah, kalau sudah tergambar seperti itu, kalau kita bekerja di ketinggian tergelantung dengan absorber lanyard, kita menggunakan walk positioning tersebut untuk diinjak, Pak. Untuk diinjak. Ya. Jadi contohnya seperti ini, mungkin boleh saya screen materi ya. Bentar, saya cari dulu materi. Boleh Pak, silakan. Karena ada
di materi ketinggian. Oke. Terus, terlihat nggak? Belum Pak, dibuka materinya langsung aja Pak. Oh, materi. Baru share screen lagi. Oke, oke. Sebentar. Suspension trauma. Sebentar ya Pak, saya cariin dulu nih di materi yang ada 3,9. Ini suspension trauma dia ada. Oke, ada nih. Oke, coba saya share screen. Muncul? Muncul Pak. Muncul ya? Muncul. Nah, seperti ini Pak. Nih, untuk penanganan sendiri ya, ini adalah ilustrasinya. Jadi ketika si pekerja tergelantung dengan absorber lanyard atau double hooknya dia, dengan catatan si pekerja ini jatuhnya dengan masih sadar, bisa menggunakan yang namanya walk positioning-nya dengan cara menginjak. Kenapa? Cara penyelapan ini. Yang pertama, itu adalah untuk mencegah yang namanya suspensi trauma atau penangguhan atau penyumbatan aliran darah di area pangkal paha di sini. Tuh, dengan posisi sadar ya, sampai bantuan datang ya. Sampai bantuan datang, tuh. Terus kalau posisinya tidak sadar, ya kita langsung rescue aja, Pak. Posisinya tidak sadar, ya kita langsung rescue dengan catatan Bapak paham penyelamatan bekerja di ketinggian, gitu. Pak Tegar ya, cara penanganan jika pekerja jatuh di ketinggian. Seperti itu Pak, kurang lebihnya ya. Jangan sampai karena jangan sampai kita merescue orang tapi kita nggak tahu dasarnya atau caranya. Karena beda bekerja di ketinggian itu Pak, cara rescue-nya. Ketika kita merescue terus langsung dibawa, di sini ada penangguhan ini Pak, ada penyumbatan aliran darah. Karena ketika salah terus main buka aja Pak, Bapak langsung buka aja pengait yang ada di pangkal paha ini, itu kan karena penyumbatan ketika langsung buka langsung muncrat lah Pak ya, aliran darah langsung keluar secara cepat. Nah itu bisa mengakibatkan bisa kelumpuhan Pak, mengakibatkan kelumpuhan seperti itu. Jadi intinya tadi balik lagi jadinya ya. Intinya kalau Bapak mempunyai dasar rescue, Bapak silakan menolong dengan catatan semua perlengkapan alat-alat itu sesuai dan memadai. Jika tidak ada, hubungi rescue yang benar-benar kompeten. Itu korban yang tidak sadar. Jika korban yang sadar, selama bantuan datang, Bapak lakukannya adalah seperti ini. Untuk mengurangi penangguhan atau penyumbatan aliran darah. Ya, jangan sampai karena kelamaan bergantung, penyumbatan semakin terus berjalan, ya penyumbatan tidak normal, aliran darahnya lama-lama kan ini kan kesemutan. Semakin kesemutan bisa menghilangkan kesadaran kita. Karena aliran darah yang dipompakan itu secara harusnya secara normal, ini tidak normal. Karena tidak ada sampai ke kaki, karena tersumbat di sini. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke. Ada gambaran ya Pak, ada wawasan atau ada pemahaman ya terkait masalah hal itu. Pak Tegar, gimana? Oke. Baik, Pak Tegar. Oke, mungkin sudah pertanyaan tadi dari Pak Tegar ya. Oke, baik, kita bisa lanjut. Masih dari Pak Mawandi. Bisakah training TKBT ini diberikan training internal oleh karyawan kami yang sudah disertifikasi Kemnaker? Kemudian setelah selesai perusahaan, kami memberikan sertifikat internal, mengingat jumlah karyawan kami sangat banyak yang bekerja di ketinggian. Akan banyak sekali biayanya. Apakah ada solusinya? Oke, solusinya selalu ada Pak. Bisakah TKBT ini diberikan? Bisa Pak, banget.
Bisa banget. Ya salah satunya contohnya kita di sini webinar, ya memberikan training kepada Bapak. Walaupun saya ada lisensinya, ya kan. Kalau ada lisensinya yang pernah saya ikutin terkait masalah TKBT ataupun TKPK. Ya. Boleh Pak, nggak jadi masalah itu membagi ilmu, ya. Karena keterbatasan tadi masalah biaya nggak jadi masalah Pak. Itu pun pada dasarnya kalau kita sebagai pengawas HSE atau ada di bidang departemen HSE pasti udah masuk jadi program training atau pelatihan secara internal, ya. Ataupun kita bisa lakukan eksternal, tapi dengan budget mungkin yang sudah direncanakan untuk tahun depan atau untuk tahun berikutnya lagi seperti itu. Nggak jadi masalah Pak. Tapi dengan catatan tadi di sini kalau memang sudah ada yang bersertifikasi Kemenaker, TKBT ya, nggak jadi masalah. Bapak bisa meng-share ilmunya dan pengetahuan Bapak, silahkan. Nggak jadi permasalahan Pak. Cuman mungkin secara lisensi atau sertifikat hanya diakuin secara internal Pak, internal perusahaan Bapak. Kalau secara Kemenaker, kementerian itu tidak diakuin. Dalam arti diakuinya adalah karena sertifikat itu kan dikeluarkan oleh Kemenaker dan diakui oleh ketenagakerjaan bahwa orang tersebut benar-benar kompeten dalam bidang ketinggian dan sudah tercatat nomor ID-nya gitu. Ataupun data-datanya sudah ada di kementerian, seperti itu aja Pak. Tapi kalau untuk menambah wawasan secara internal tim Bapak nggak jadi masalah Pak. Nggak jadi masalah dan bukan hal larangan juga, silahkan. Aman aja itu Pak. Ya. Karena itu kan pembekalan awal. Siapa tahu ketika sudah dibekalin, dia mempunyai budget sendiri, saya mau training sendiri aja lah, katanya biar dapat sertifikat dari Kemenaker, itu kan bisa jadi poin plusnya gitu. Dasarnya sudah ada gitu. Nggak jadi masalah Pak, aman. Bisa dilanjutkan aja Pak terkait masalah training tersebut. Itu pasti akan udah masuk ke programnya atau HSE plan-nya si Departemen HSE lah, kalau Bapak ada di Departemen HSE ataupun Bapak bukan Departemen HSE tapi Bapak bisa menyampaikan tersebut, ya silahkan. Oke, bisa dilanjut. Oke, Gimana baik. Pak Mawadi, jelas? Ya, Pak Mawadi, silakan nanti berkomentar. Oke, baik. Berikutnya dengan Bapak Wendy Yudhistira. Mohon izin bertanya, berapakah presentasi anggota tubuh keluar dari guardrail harus memakai full body harness? Oke, yang namanya guardrail itu kan atau railing itu kan adanya di perimeter Pak ya, di tepian. Nah, seberapa presentasinya? Oke, terkait masalah persentase, jujur saya juga belum tahu ya kalau persentasenya berapa persen ya. Tapi kalau ngelihat tolak ukurnya dari anggota tubuh itu kan tidak boleh melebihi dari pinggang kita nongol keluar dari area perimeter seperti itu Pak. Ya. Dan sangat jelas sekali dan sangat ini sekali ketika kita bekerja yang namanya di area perimeter, kita udah tahu namanya bahayanya seperti apa. Jadi kita perlu yang namanya full body harness. Ya. Itu seperti itu Pak. Ya, walaupun mungkin kalau gambaran saya lebih cenderung dari pertanyaan Bapak adalah ketika kita di perimeter atau di railing kita ngelongok keluar ya. Nah, itu berapa sih persentase anggota tubuh dari kepala sampai kaki itu yang diizinkan boleh nongol atau enggak? Ya. Kalau kita ngelihat di lapangan atau ininya lebih cenderung tidak boleh melebihi dari pinggang ya, atau dada ya. Gitu. Seperti itu sih Pak. Karena ketika udah melebihi, dia akan menjorok lebih seperti ini Pak. Ya, itu potensinya. Jadi kita ambil aja Pak. Kalau presentasinya aja saya kurang tahu, kita ambil aja kesepakatannya tidak boleh melebihi dari dada aja. Seperti itu Pak. Karena batasan kita ketika melewat pasti kan mentok sampai dada. Seperti itu Pak. Ya. Yang badan yang keluar. Tapi balik lagi Pak. Yang namanya aturan tersebut kan adanya di tempat kerja.
segala sesuatunya pasti ada nilai bahaya dan resikonya. Terus ada plus minusnya, seperti itu. Jika memang itu dilihat potensi jatuhnya ke bawah itu kecil atau pendek, rendah, ya, dan dilihat dari resiko tersebut, ternyata kalau dia jatuh tidak menyebabkan cedera yang fatal, ya. Tuh, seperti contoh ya kita akuin lah, seperti kita contoh kalau kita posisinya di mana ya gambarannya tuh. Intinya masih di dasar pagar inilah, pagar rumahan lah ya, contohnya seperti itulah. Itu kan pasti kan potensi jatuh memang ketika jatuh tidak sampai si orang tersebut fatality atau cedera permanen. Mungkin terkilir lah ya. Tuh. Jadi kalau persentase, jujur Pak, saya juga kurang tahu persentasenya berapa anggota tubuh yang diizinkan keluar dari railing atau guardrail ya. Terus apakah harus pakai body harness? Yang jelas kita lihat analisa lagi balik di lapangan. Seperti itu. Areanya seperti apa? Ya, seperti itu Pak. Oke. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak Wendy. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Karena saya juga nggak mau bicara sotoy Pak, so tahu gitu. Ternyata saya salah. Lebih baik kita fair aja di sini. Saya nggak tahu terkait masalah presentasi tersebut. Oke. Tapi yang jelas kita harus punya dasar analisa dulu. Oke. Kalau teman-teman ada yang bisa menambahkan, silakan. Mohon maaf ya Pak Wendy. Oke, baik. Terima kasih. Ini Pak Wendy juga udah jawab nih. Terima kasih Pak katanya. Oke. Sama-sama Sama-sama Pak Pak Wendy. Oke, baik. Berikutnya Pak Taufik Hidayat. Izin bertanya Pak, untuk tambang nilon apakah standar dijadikan lifeline dan jika diizinkan ukurannya berapa mm? Ditambah satu lagi Pak, apakah perancah dari kayu dan bambu apakah diizinkan dan apakah ada regulasi yang mengatur? Ini kayaknya perancah ya Pak, apakah termasuk di TKBT Pak kalau perancah? Masuk sih, lebih ke dia temporary lah ya. Oke, baik. Kalau begitu silakan dijawab Pak. Kalau saya jawab perancah dulu ya. Kalau ngomongin bambu, perancah bambu, banyak kan kita lihatnya adalah buat steiger ya. Apalagi di konstruksinya, bukan konstruksi gedung bertingkat, tapi di rumahan ya. Rumah-rumah, perumahan landed ya, perumahan klaster gitu. Banyak kita menemukan yang namanya perancah kayu atau bambu yang dibuat. Oke. Secara aturan atau regulasi adanya di aturan scaffolding, Pak. Tuh. Di situ menjelaskan diperbolehkannya dengan catatan ataupun syarat. Dia harus masuk standarnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, jenis kayunya. Yang jelas di situ ada, Bapak bisa baca aja di regulasi terkait masalah perancah atau scaffolding. Itu ada, Pak. Ya. Karena ini pertanyaan yang banyak yang umum banget, Pak. Mohon maaf yang umum banget masalah kayu itu banyak. Tapi masih diperbolehkan atau enggak? Selama ini masih banyak dipakai, masih diperbolehkan. Saya sering ngeliat juga di landed ya, di perumahan-perumahan masih sering pakai, walaupun ada pengawas AEC-nya Pak. Masih. Yang penting dia tidak keluar dari standar atau persyaratan tersebut. Ya. Nanti detailnya bisa Bapak baca aja, bisa Bapak cari terkait masalah scaffolding. Karena di negara, mohon maaf, di negara Cina sendiri ya, sebagai terkenal tirai bambu, dia gedung bertingkat pun masih menggunakan yang namanya bambu ya. Kalau saya lihat-lihat di YouTube, di YouTube ya, terkait masalah perancah, di Cina juga masih banyak menggunakan bambu. Tapi dengan syaratnya ya bambu tersebut yang kita pakai harus masuk, aman dipakai, tidak langsung patah atau roboh. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Ya. Oke. Kalau untuk tambang nilon yang diizinkan, yang pertama saya jelasin dulu. Di sini ada beberapa tali yang digunakan untuk live lead. Ada yang namanya menggunakan tali karmantel. Karmantel ya, tali karmantel itu diameternya 10 sampai 12 ya. Itu yang pernah saya temukan di lapangan. Oke. Nah, tali karmantel sendiri itu ada kapasitasnya, kebutuhan diameter sekian dengan merek sekian, itu kapasitasnya sekian ton.
Ataupun merek yang lain kapasitasnya juga ada. Jadi jangan patokannya mereknya ya Pak, tapi kapasitas yang kita butuhkan itu. Ya, boleh atau tidaknya terkait masalah karmantal, kalau karmantal itu boleh Pak dipakai ya karena sudah tahu kapasitasnya. Tapi kalau untuk nilon tambang yang kita lihat umum ya di lapangan umumnya Pak ya, tambang ini benar-benar tambang nilon. Kalau di lapangan sendiri kalau banyak saya lihat di konstruksi yaitu untuk pipeline itu kurang lebih diameternya 13 seukuran jempol ini 13. Kalau bicara banyak kita lihat si tambang sendiri kapasitasnya berapa. Harus tahu dulu kapasitasnya berapa. Karena secara umum kita beli tambang itu buat pipeline bukan ngelihat kapasitasnya berapa sih ini daya tariknya. Ketika kita beban itu kita kira-kira dia mampu menahan beban itu berapa ya gitu. Karena kalau secara aturan atau regulasi kita itu kan 15 kN, dia mampu menahan beban 15 kN, 15 kN atau 1,5 ton ya. Nah, kalau si tambang tersebut kapasitasnya mencapai seperti itu sesuai standar aturan kita di regulasi ya nggak jadi masalah dipakai Pak. Dengan catatan si tambang yang kita beli bukan tambang yang dijualan di pasaran ya, yang cuma satu gulungan tidak ada keterangan label si tambang ini kapasitasnya sekian-sekian ya. Itu. Karena kan ketika kita di luar banyak tambang gulungan tapi tidak ada label, dalam artian label keterangan lah kekuatannya atau diameternya itu ya. Tuh. Karena kalau bicara tambang kita melihatnya adalah ukurannya. Kalau ukurannya semakin besar asumsinya lebih kuat, lebih besar, lebih kuat tahanannya seperti itu. Ya, kalau bicara boleh juga tadi itu boleh Pak, masih boleh pipeline itu. Yang penting dia mampu menahan bebannya aja yang mampu menahan beban 15 kN minimal. Seperti itu sih kalau untuk tambang nilon ya. Karena nggak bisa pungkirin juga tambang nilon masih banyak kok digunakan di area konstruksi banyak. Bahkan area itu gondola, Pak. Jadi ketika saya bekerja berdiri di area bucket, itu ada pipeline dari atas ke bawah, itu menggunakan tali tambang. Dan di tambang itu dilengkapi, itu sudah pabrikasi ya Pak, sudah dilengkapi dengan yang namanya mobile pole arrester, yang alat otomatis geraknya. Tuh, seperti itu Pak. Nah, jadi malah yang penting standarnya aja Pak. Kalau masalah nilon itu masuk atau tidak. Dan membuat plan pun kan harus di pembuatan lab plan sendiri kan harus ada uji coba dulu sebelum digunakan atau sebelum diaplikasikan oleh semua pekerja. Pasti ada tes beban dulu Pak. Dari angkurnya ketika dibebanin dia langsung copot atau enggak. Terus ketika sudah dibebanin apakah dia putus atau enggak. Ya. Oke Pak. Seperti itulah kurang lebihnya Pak topik ya. Dekat masalah tambang nilon sama perancang kayu itu perancang kayu bisa kita lihat di scaffolding aja aturan scaffolding. Oke. Bisa dilanjut ada lagi Pak Jis gimana? Di unmute dulu Pak punya Pak Jis kayaknya. Jis, suaramu masih nggak kedengaran, Jis. Oke, masih bermasalah. Saya take over dulu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dani Yuli nih, Pak. Terkait dengan lantai kerja sementara, mohon infonya untuk standar pemeriksaan gondola, terutama pemasangan counterweight gondola yang benar itu seperti apa, Pak? Karena di lapangan antar vendor teknik masang beda-beda dan ada yang pakai pemberat
ada yang diikat wire stringnya ke kolom. Wah, ini teknis banget nih, Pak. Silakan, Pak. Iya. Oke, terkait Ya, dengan lantai kerja sementara ya, untuk standar pemeriksaan gondola, terutama pada counterweight-nya. Itu seperti apa? Oke, kalau terkait pemeriksaannya, Pak, ya kita lihat dulu. Mereka pasti ketika kita mau melakukan pemeriksaan, kalau untuk di gondola, pasti ada acuannya terlebih dahulu. Tes. Oke, ada masuk. Sudah terdengar suara saya, Pak? Sudah terdengar suara saya, Pak Dede? Sudah, Jis. Sudah, Pak. Nah, limit dulu. Oke, kalau standar pemeriksaannya, Pak, ya standarnya itu balik lagi ke aturan perusahaan. Apa aja yang dilihat, ya. Terus kita juga bisa acuannya adalah di pesawat angkat-angkut. Gondola kan maksudnya pesawat angkat-angkut ya. Tuh. Nah, itu bisa kita lihat juga dasarnya dari situ. Tapi ketika udah di perusahaan pasti itu dasar hukumnya ya pesawat angkat-angkut. Ketika kita udah di lapangan pasti kan udah pemecahan. Nah, terkait standar itu pasti udah gondola tersebut ya. Tuh. Jadi nggak hanya apa ya, nggak bisa patokan ini. Walaupun masing-masing vendor teknik pemasangannya beda-beda ya. Ada yang pemasangannya itu ada ke kolom, aduh, ke kolom ya. Ya. Yang jelas terkait masalah ini kita benar-benar cek. Pertama itu kan masuknya adalah regulasi bekerja di ketinggian gondola. Mulai pemasangan angkur sampai dan lain-lainnya, Pak. Nah, tuh, itu ada di permen kita ya untuk bekerja di ketinggian. Terus kalau untuk pemeriksaan ininya kita lihat di dasar hukumnya ya di pesawat angkat-angkut ya seperti itu bola pemeriksaan ya. Kalau dilihat di situ dirasa diikat ke kolom kurang aman ya kita reject, Pak. Kalau memang itu tidak aman seperti itu ya terkait pemasangan wire-nya ya. Gitu. Kalau saya rasa sih kalau pemeriksaan itu masing-masing punya POM-nya ya, Pak ya, punya POM-nya, punya iniannya standarnya, Pak. Cuman kalau kita secara owner atau utama kita punya standar sendiri dalam pemeriksaan ya aktual kurang memuaskan, kurang lebih POM-nya kurang ya itu bisa pakai POM pemeriksaan kita untuk standarnya ya seperti contohnya yaitu di saya juga, Pak, di sini di konstruksi yang saat ini saya kerjakan terkait masalah standar pemeriksaan pun kita pakai POM-nya kita karena dirasa kurang, menurut saya kurang memuaskan bagi saya ini POM-nya. Kayaknya pakai standar kita untuk pemeriksaan si gondola tersebut. Terkait kalau masalah temuan-temuan teknis dalam pemasangan, kita balik lagi. Kalau itu tidak aman, itu tidak sesuai standar, ya kita reject aja, Pak. Simpelnya seperti itu aja. Ya. Karena kenapa? Patokannya yang tahu aman atau tidak, bagus atau tidak, itu kan dari yang menganalisa, Pak, ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih, Pak, terkait masalah gondola ya. Kalau pemeriksaannya standar, memang masing-masing vendor di kita juga di sini ada beberapa vendor. Tapi kalau ngerasa kurang puas, kita pakai standar kita sendiri aja, Pak. Ya terkait masalah pemeriksaan gondolanya. Terus kalau ada temuan teknis pemasangan yang berbeda-beda, ya kita acuan dasarnya dulu. Kenapa harus seperti ini? Ya kalau memang itu dasarnya dia seperti itu, oh ternyata menurut Bapak kurang puas atau kurang aman, ya bisa kita buatkan analisa lagi. Kita inilah kasih pengarahan si teknis pekerjaannya, sebut si tekniknya lah ya, supaya standar sesuai apa yang kita inginkan. Jangan sampai terjadi hal-hal tersebut. Oke, Pak.
kurang lebih seperti itulah yang bisa saya jelaskan terkait masalah gondola, Pak ya. Oke, Pak Dede, luar biasa ya materi hari ini. Saya dapat banyak banget ilmunya. Saya juga tuh masuk semua nih ilmunya, luar biasa. Pak Dede, ada waktu kita udah tinggal sedikit lagi, ada pertanyaan mungkin dari teman kita, ada yang raise hand. Silakan teman-teman yang mau raise hand ya. Ini Pak Wardican dari Tada raise hand. Saya bukakan allow to talk, segera berbicara langsung dengan Pak Dede ya. Oke, silakan Pak Wardican, sudah kita kasih kesempatan, silakan di-unmute dulu. Ini kayaknya orang Batam juga nih, temennya nih kayak. Silakan Pak Wardican. Ya, teman Pak Dede kayaknya nih. Kalau Pak Wardican belum bisa, saya allow talk juga buat Pak Marvin. Silakan Pak Marvin, siapa yang duluan? Halo? Jadi teman-teman silakan tekan tombol raise hand yang ada di layar teman-teman semua kalau untuk berbicara langsung dengan pembicara kita yang luar biasa hari ini ya. Oke. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi. Silakan. Ditutup aja, Pak Ajis. Oke. Tapi sebelum itu mungkin ada closing statement dulu dari Pak Dede, bagaimana teman-teman bisa bekerja dengan selamat dan sehat untuk khususnya bekerja di ketinggian. Pada Pak Dede, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Denny terkait masalah bekerja di ketinggian. Oke. Yang jelas, yang namanya bekerja di ketinggian, kita semuanya sudah paham, sudah tahu resikonya tinggi, ya, dan efeknya adalah bisa mengakibatkan fatality dan cedera permanen. Seperti itu. Tanpa bekerja di ketinggian pun, semuanya yang namanya aktivitas pekerjaan berisiko tinggi. Cuman lebih cenderung kalau kita melihat di ketinggian, dampaknya lebih langsung. Ketika jatuh langsung game. Ya, seperti itu. Jadi, apapun itu pekerjaan Bapak, baik itu di ketinggian ataupun bukan di bidang ketinggian, harus ada yang namanya perencanaan terlebih dahulu. Lakukanlah perencanaannya secara matang, jalankan SOP-nya yang ada di perusahaan masing-masing, ya. Terus jangan lupa apa yang kita punya terkait pengetahuan itu kita share, kita aplikasikan, kita trainingkan kepada rekan-rekan kita, Pak. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk masalah intinya pesan-pesan terakhir mungkin ya sebelum ditutup webinar ini. Nah, jadi semua itu harus selalu ada perencanaan. Jangan sampai tidak ada perencanaan. Kalau di konstruksi, kalau di kerja itu pasti ada metode kerjanya. Oke, luar biasa ya Pak Dede. Terima kasih banyak nih Pak Dede. Aduh, udah ngerepotin nih ya. Luar biasa nih. Sama-sama Pak, aman aja. Semoga ilmunya berkah nih Pak ya, udah sharing-sharing hari ini luar biasa buat semua di bulan puasa ini. Oke, buat Bapak Ibu semua, besok masih ada webinar lagi, materinya terkait dengan AK3 konstruksi dengan subtopiknya potensi bahaya dan pencegahan kecelakaan konstruksi bangunan ya. Insya Allah juga pembicara kayaknya dari organisasi namanya PAKI, Perkumpulan Ahli K3 Konstruksi Indonesia. Namanya Pak Zainal, insya Allah. Lalu ada supervisor peranca di sorenya jam 13 sampai jam 15 dengan Pak Reja dengan topik jenis-jenis perlengkapan dan rancang bangun peranca. Ingat semua webinar ini adalah gratis buat teman-teman semua, tapi pastikan dulu teman-teman semua untuk dapat e-certificate juga yang gratis, teman-teman harus install Mika Pro-nya dan upgrade ke Platinum untuk dapat akses lebih banyak lagi. Oke, sebelum ditutup, silakan dari Pak Ajis, ditutup langsung oleh Pak Ajis. Dari saya, terima kasih buat teman-teman semua. Silakan, Ajis. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung acaranya. Mungkin masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak semua tapi karena waktu kita yang berhubung sangat singkat untuk di pertemuan kali ini ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini. Itu materinya sangat-sangat bagus ya Pak ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dede. Kita doakan semoga Pak Dede diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah berlimpah dan kebahagiaan. Amin.
Baik, bagi teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak atau Ibu semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Aziz sebagai host, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar berikutnya, Bapak sekalian ya. Terima kasih. Terima Bye. kasih. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya izin live. Terima kasih semuanya. Siap, sama-sama Pak.